Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi neraca lajur. Tapi sebelum itu kita kerjakan dulu soal jurnal penyesuaian dulu ya. Nah, di sini diketahui terdapat neraca saldo periode 31 Desember 2016 studio foto Bhinneka Combo. Di sini terdapat akun dari kas sampai penghasilan sewa dan diketahui data penyesuaiannya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 data penyesuaian dan kita selesaikan langsung ya. Yang pertama, kerugian piutang ditaksir 1% dari penghasilan. Kita cari penghasilan di sini, tadinya berapa di neraca saldo? Tadinya 957. Ya kan, di neraca saldo. Nah, kemudian ditaksir kerugian piutangnya 1% dari penghasilan. Kita langsung hitung saja 1% dari 957, 650. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya 1% dikali 957. Nah, kalau 1% itu kan 1/100. 100 itu kan nolnya 2, ya udah tinggal menghilangkan 2 nol di belakang ya. Hasilnya jadi 9.576.500. Nah, ini adalah total dari kerugian piutang. Kemudian kita buat jurnal penyesuaiannya. Kalau jurnal penyesuaian kerugian piutang, debitnya adalah kerugian piutang dagang, kemudian kreditnya cadangan kerugian piutang. Ya, cadangan kerugian piutang kan bertambah 1% tadi. Nah, 1%-nya nominalnya 9.576.500. Oke, yang ini paham ya. Kita lanjut. Yang soal kedua. Perlengkapan fotografi yang masih ada di gudang 70 juta. Kita cari, kan yang masih ada, berarti ini yang masih sisa. Berarti kita cari yang sudah terpakai. Tadinya berapa perlengkapan fotografi? Kita cek perlengkapan fotografinya 96.200. Oke, kita langsung nih kerjakan di sini. Perlengkapan di neraca saldo ada 96.200. Sisanya 70 juta. Berarti yang sudah kita pakai 26.200. Nah, ini yang kita pakai, yang kita jurnal ya. Bagaimana jurnalnya? Jurnalnya debitnya beban perlengkapan 26.200, kreditnya perlengkapan foto 26.200. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Perlengkapan kantor yang habis pakai 11.300. Kita cek perlengkapan kantor yang sebelumnya di situ diketahui 41.300. Nah, di sini perlengkapan kantor yang habis dipakai itu kan berarti yang sudah terpakai kan, itu 11.300. Berarti ini kalian yang soal ini itu kalian nggak perlu menghitung lagi pengurangannya, karena yang ini kan udah langsung terpakai. Berarti langsung aja kita tulis jurnalnya. Berarti debit beban perlengkapan. Kalau tadi perlengkapan fotografi, sekarang perlengkapan kantor. Kreditnya perlengkapan kantor. Nilainya yang tadi nih, 11.300. Jadi ini nggak perlu dihitung lagi. Selanjutnya kita masuk ke sewa gedung yang telah terpakai. Ini juga sama, telah terpakai. Berarti kita juga nggak usah ngitung dari sewa gedung yang ini. Sewa dibayar di muka 110 juta, nggak perlu dikurangin karena ini udah terpakai. Berarti kalau itu sewa dibayar di muka, berarti yang nomor 4 jurnalnya adalah beban sewa, kreditnya sewa DDM, angkanya berapa? Nggak perlu dihitung, angkanya yang ini 16 juta. Oke, udah ya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Masih harus diterima bunga atas utang. Kalau masih harus terima berarti kan kita belum
belum nerima, berarti namanya piutang, berarti piutang bunga ya. Atas uang yang ada di bank, berarti piutang bunga yang belum kita terima 1150. Nah, berarti kalau seperti ini jawabannya seperti apa? Ya, kalau piutang bunga, berarti harusnya kita dapat penghasilan bunga ya. Kita masukkan langsung, gak perlu dihitung juga, langsung aja debitnya adalah piutang. Karena piutangnya bertambah, piutang bunga, kreditnya adalah pendapatan bunga. Karena kita harusnya mendapatkan pendapatan bunga itu. Pendapatan bunga. Besarnya berapa? Sebesar yang tertulis di data penyesuaian 1150. 1150. Oke, langsung kita ke soal selanjutnya. Nih, masih harus dibayar. Kalau masih harus dibayar berarti kamu punya utang. Utang apa? Utang gaji. Utang gaji 12 juta. Oke, utang bertambah di posisi kredit. Nomor 6. Karena utang bertambah biasanya di debitnya apa berarti? Beban. Karena belum dibayarkan, beban apa? Beban. Kalau utang gaji berarti beban gaji. Kreditnya utang gaji 12 juta. Oke ya, sampai sini paham ya. Oke, lanjut kita ke soal ini, penghasilan sewa yang diterima di muka 6 juta. Diterima di muka berarti kalau di atas di sini ada enggak penghasilan diterima di muka? Penghasilan sewa ya. Penghasilan sewa nih. Penghasilan sewa 36 juta. Yang penghasilan sewa diterima di muka 6 juta. Kan kalau misal kalian lihat di sini ada 36, di sini ada 6 juta, apakah kalian akan mengurangi? Tidak perlu, karena yang udah diterima di muka aja kita langsung catat di jurnal penyesuaian ya. Jadi pencatatannya nomor 7, pendapatan sewa debit ya. Kalau tadi kan sewa dibayar di muka ya. Oke, karena tadinya itu dia masih belum dicatat sebagai pendapatan, sekarang kita catat sebagai pendapatan. Sebesar 6 juta. Lanjut. Soal terakhir, penyusutan peralatan fotografi 20% dan peralatan kantor 10%. Oke, kalau menghitung penyusutan berarti kita langsung hitung ke sini. Fotografinya 480 juta, di sini peralatan kantor 115. Kita sesuaikan peralatan 20%. Oke, kita hitung dulu. Kita hitung dulu tadi penyusutan 20% untuk peralatan fotografi. Ini kayak gini aja ya, peralatan fotografi 20% dikali di neraca saldo peralatan fotografinya 480. Nah, jadi hasilnya adalah 48 kali 2, 48 kali 2 adalah 96. Ya, 96. 96 ada nolnya berarti 960. 100-nya dicoret 2 berarti sisa 1 2 3 4. Sisa 4 1 2 3 4. Nah, berarti sisanya adalah 9.600.000. Ini yang dinamakan penyusutan peralatan fotografi. Kemudian yang selanjutnya penyusutan kantor ya, peralatan kantor. Berapa persen? 10%. 10% dikali berapa yang di neraca saldo? 115. Nah, oke, ini juga sama cara perhitungannya. Ini kan 100% dicoret 2. Kemudian 10 berarti 115. Berarti 11.500.000. Nah, kemudian ini yang kita jurnal. Jurnalnya debitnya itu kalau penyusutan pasti penyusutan peralatan. Nah, kalau yang pertama tadi itu yang ini itu kan F. Berarti fotografi
fotografi yang kreditnya itu kalau setelah penyusutan pasti akumulasi. Mulasi penyusutan. Peralatan fotografi. Berapa? 96. Selanjutnya juga sama, yang kedua penyusutan peralatan kantor. Kreditnya akumulasi juga. Mulasi. Nilainya 11.500.000. Oke, bisa dipahami ya.